Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan pembelajaran maupun proses pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, ya. Alhamdulillah anak-anak ustazah, hari ini kita diberikan kemudahan, kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, ini adalah salah satu hal yang memang harus kita syukuri. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 11A? Ya, mudah-mudahan anak-anak ustazah sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ya kembali materi kita, ya. Sebelumnya kita sudah bahas ya nak ya, tahapan ataupun pernyataan umum dari suatu teks prosedur, ya. Udah tahu lah ya, kalau pernyataan umum itu kita ulangi sedikit ya, nggak apa-apa. Pernyataan umum itu biasanya adalah gambaran umum ya, ataupun penjelasan secara umum tentang suatu hal yang akan kita bahas. Biasanya terletak di paragraf pertama. Dan pernyataan umum sering sekali ditandai dengan penggunaan kata definisi atau kalimat definisi. Bagaimana kalimat definisi ya? Kalimat definisi ialah kalimat yang ditandai dengan kata merupakan, adalah, ialah, yaitu, dan sebagainya. Kalau dia tahapan-tahapan bagaimana? Ya, kalau tahapan berarti langkah-langkah ataupun cara kerja pada teks prosedur. Nah, itulah tahapan-tahapan. Yang mana tahapan tersebut bisa dia berupa menggunakan kata imperatif ya, atau kata perintah. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ya, kegiatan pertama, mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Pada bagian sebelumnya kita sudah mencermati berbagai kegiatan seseorang yang memperhatikan prosedur. Nah, kamu sudah mendapat gambaran tentang suatu prosedur. Ya, jadi kita memang sudah punya gambaran ya. Minggu lalu sudah Ustazah jelaskan apa itu teks prosedur. Yang biasanya kalau kita beli snack, beli energen ya, misalnya Milo, mie instan, itu udah ada teks prosedurnya. Atau kita beli skincare gitu ya, itu pasti sudah ada teks prosedurnya secara sederhana gitu ya. Sebenarnya niat Ustazah hari ini kita ya akan berbagi gitu ya teks prosedur, beberapa contoh teks prosedur gitu. Tapi nggak apa-apa karena kita kembali daring lagi nih pada ruangnya ya, kita nggak apa-apa lah ya, kita materi aja dulu gitu. Nah, di sini anak-anak Ustazah dijelaskan beberapa struktur ya yang terdapat pada teks prosedur. Nah, teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, seperti ini ya nak. Nanti ya kalian silahkan catat ya struktur teks prosedur ini, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Ya, struktur teks prosedur yang pertama itu adalah tujuan. Ya, biasanya tujuan inilah biasanya menggunakan kalimat pernyataan umum. Misal, kita akan menghidupkan komputer. Ya, membuat teks prosedur, misal menghidupkan komputer ya. Apa tujuan kita untuk membuat teks prosedur tersebut? Agar kita buat dulu lah komputer itu apa. Komputer adalah alat komunikasi bla 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 bla, misalnya seperti, atau komputer adalah salah satu alat elektronik yang kita butuhkan di zaman sekarang ya. Adapun tujuan penulis untuk membuat teks prosedur ini adalah untuk memberitahu
ya kan, langkah-langkah cara menghidupkan komputer dengan benar seperti itu. Atau kita mau misalnya membuat apa ya, misal kita mau membuat misalnya mie instan ya, bukan mie instan ya, misal kita mau membuat kerajinan tangan apa gitu ya, atau kita mau buat wedang jahe ya, wedang jahe. Nah pasti ada sih sebenarnya kita mau membuat wedang jahe itu untuk apa sebenarnya ya, pasti pertama untuk menjaga imunitas tubuh. Kita jelaskan dulu wedang jahe adalah sekian, nah ini ya, wedang jahe dibuat untuk ya kan, misalnya sebagai apa namanya ya, sebagai minuman penambah apa namanya, untuk meningkatkan daya imun kita gitu, misalnya seperti itu bisa ya. Jadi tujuan biasanya itu ada di awal. Sebenarnya di beberapa produk yang kalian beli itu pun ada juga tujuannya sebenarnya. Tujuan misalnya biasanya tujuannya itu kalau di Energen ada tujuannya itu manfaatnya dibuatnya, manfaat kita minum Energen atau Milo gitu ya, itu pasti ada. Nanti di rumah silahkanlah cek snack yang kalian beli atau produk yang kalian beli itu pasti ada sih tujuannya sebenarnya ya. Oke, yang kedua Nana Ustazah, ini Ustazah jelaskan dulu ya strukturnya, nanti baru kita sama-sama mengidentifikasi ya struktur yang ada pada teks. Yang kedua adanya langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi apa? Yaitu berisi petunjuk atau cara kerja dalam membuat ataupun melakukan sesuatu. Ya seperti kemarin contohnya minggu lalu kita menghidupkan komputer, ada ya cara-caranya ya. Ya kan? Ada cara-caranya, itulah dia langkah-langkah. Biasanya langkah-langkah dia terdiri dari atau menggunakan kalimat imperatif. Nah, yang ketiga, Nana Ustazah, yang ketiga itu adalah penegasan ulang atau penutup. Artinya adalah ya udah kita menutup teks prosedur tersebut. Tapi ya kalau di rumah kalian ada teks prosedur tentang membuat masakan-masakan gitu ya, masak-memasak, biasanya kalau penegasan ulangnya itu jauh lebih menarik. Misalnya murah, lezat, dan enak. Nah itu contoh penutup ya dalam teks prosedur. Murah, meriah, menyenangkan. Nah itu contoh penegasan ulang ya untuk teks prosedur sederhana. Lagi ada juga contoh penutupnya, minuman lezat berkhasiat. Nah itu juga contoh dari penegasan ulang dari teks prosedur secara sederhana. Nah sekarang Ustazah kasih waktu kalian 2 menit untuk mencatat ya, untuk mencatat struktur teks prosedur dibuat seperti ini, 3 menit lah ya, 3 menit. Lalu nanti Ustazah akan lanjutkan materi Ustazah. Silahkan dimulai dari sekarang dibuat ya strukturnya ya. Ya silakan ya, 3 menit mencatat dulu struktur teks prosedur, dibuat cantik-cantik. Ya 3 menit ya nak, catat apa itu tujuannya, langkah-langkahnya, dan penegasan ulang biar kalian gak lupa untuk mencatat. Karena kalau saya tulis papan tulis pun gak akan nampak ya, melalui rekaman seperti ini gak akan jelas tulisannya gitu.
kira itu masih dalam bidang pendidikan ya. Dan kan order ya, punya warna oranye. Di situ kita diperintahkan mencatat. Maka kita sudah ya, Ustazah cukupkan ya untuk menulis catatannya. Kita lanjutkan. Nah, kita mau baca dulu nih, kiat menata rambut pendek. Ya, nggak usah dilihat kali ya gambarnya ya. Ini ada di buku juga. Tapi karena kita saat ini nggak bertemu, Ustazah saja yang baca. Bismillah, Ustazah mulai. Kiat menata rambut pendek. Gaya rambut bob pendek kini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlakukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. 1. Keringkan dengan handuk. Banyak orang yang mengeringkan rambut pendeknya dengan cara mengacak-acaknya dengan handuk agar air cepat meresap. Padahal cara ini bisa membuat rambut mudah patah. Oh, pantas lah ya Ustazah, mungkin karena itu juga ya patah rambutnya ya. Keringkan rambut sambil dipijat perlahan. Kedua, gunakan produk styling. Gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Produk perawatan rambut yang alami akan membuat rambut kamu terlihat bersinar dan indah. Rambut juga tampak halus dan memberikan ekstra glow. Pastikan menggunakannya di batang rambut. 3. Blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Saat akan melakukan blow dry pada rambut pendek kamu, pastikan memulainya dari akar rambut. Gunakan sisir sikat bulat dan pengering rambut, lalu arahkan hair dryer ke bagian akar. Gunakan sisir dengan ukuran yang benar, karena sikat yang lebih besar akan memberikan sedikit kurva ke gaya rambut bob kamu. 4. Tambahkan kesan bervolume. Terisi penuh, kembangkan dan blow dry rambut bagian depan untuk mendapatkan kesan bervolume. Dengan begitu, rambut kamu akan terlihat terisi penuh. Udah habis. Ya, ini ya adalah contoh dari teks prosedur ya, teks prosedur. Nah, tapi di sini sebenarnya ini untuk tugas ya, sebenarnya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita di sini mencari sama-sama aja ya tahapan-tahapannya seperti itu ya. Ya, di sini kita bahas sama-sama. Nah, struktur teks prosedur, kita disuruh cari ya struktur teks, maksudnya struktur teks prosedur. Ada tujuan, ada langkah-langkah dan penegasan ulang. Ya, untuk tujuannya, ayo, siapa yang bisa cari tujuannya? Siapa yang bisa pula Ustazah bilangnya kan? Kayak mana pula mau bilang? Kita nggak jumpa. Ya, untuk struktur tujuan yaitu letaknya di awal, yaitu gaya rambut bob pendek kini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu, lihat ada kata definisi juga, yaitu sebagai berikut. Nah, ini juga termasuk bagian pernyataan umum karena dia bisa berupa seperti gambaran umum. Apa itu gaya rambut bob, kan seperti itu ya kan? Nah, lalu dijelaskan ya tujuan dia membuat teks prosedur ini adalah agar kita mengetahui ya kan perawatan rambut dengan benar. Dengan apa? Dengan cara dia memberikan kita langkah-langkah. Jadi tujuannya yaitu adalah ini. Karena dia sudah menjelaskan ya apa itu gaya rambut bob, lalu bagaimana tujuan dia itu dalam menyampaikan prosedur ini adalah untuk menyampaikan bagaimana cara merawat rambut yang benar ya. Jadi kita sudah dapat ya. Jadi ini ditulis di buku ya, kalian buat strukturnya.
Kalian boleh tulis dari sini gaya rambut bob sampai yang benar ini, buat ini adalah tujuan gitu ya. Ustazah kasih waktu 2 menit ya, catat ya. Catat ya, kalimat ini merupakan dari gaya rambut bob sampai kata perawatan yang benar, ini merupakan tujuan. Buat ini kalian aja ya, senyaman kalian, terserah kalian, pokoknya itu ditandai gitu kalau kalimat itu termasuk tujuan gitu. Mau dibuat tabel pun boleh, nggak masalah. Nah, dicatat dulu, saya kasih waktu mencatat 2 menit. Ya, jadi kenapa Ustazah buat seperti ini? Karena kan waktunya lama, jadi bisa dimanfaatkan untuk bisa rekaman ini kan rekaman ya, pastinya delay lah terkirim ke kalian. Saat seperti ini Ustazah suruh mencatat, ya kalian akan mencatat kan gitu kan. Jadi memang udah termanajemen waktunya gitu, karena waktunya memang udah cukup lumayan lama ini kan, dengan waktu 1 jam gitu. Ketimbang kalian itu misalnya dengarkan terus rekaman Ustazah tanpa Ustazah kasih ke jeda waktu untuk mencatat, sama aja nanti kalian untuk pelajaran lain pun tertunda lagi gitu. Jadi sekali jalan Ustazah mengajar, kalian juga sekalian untuk mencatat. Udah selesai pembelajaran bahasa Indonesia, ya selesai juga tugas-tugasnya gitu maksud Ustazah ya. Jadi biar bisa kita memanajemen waktu, saatnya tugas ini ya dikerjakan saat waktu itu gitu ya. Nana Ustazah ya, Ustazah kasih waktu 2 menit ya, udah 1 menit ya. Nyatat itu kan nggak lama. Oke, Ustazah rasa sudah ya, sudah cukup waktunya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita cari langkah-langkahnya, Nana Ustazah. Mana saja langkah-langkahnya pada teks tersebut ya. Pertama ada keringkan dengan handuk, itu langkah-langkah ya Nak ya, karena dia memerintahkan kita untuk mengeringkan rambut dengan handuk. Keringkan dengan handuk, lalu gunakan produk styling. Ketiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Meskipun yang nomor 3 ini anak-anak Ustazah, ini dia kalimat perintahnya itu secara tersembunyi ya. Mengapa Ustazah katakan secara tersembunyi? Karena dia tidak ada penggunaan kata perintah di sini sebenarnya. Dia cuma bilang blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Tapi kalau kita baca kalimatnya dan kita pahami kalimatnya, memang dia sedang memerintahkan kita untuk memblow dry rambut di akar rambut kita terlebih dahulu. Maka ini termasuk imperatif secara tersirat. Yang keempat, tambahkan kesan bervolume. Nah itu tadi ya, 1 sampai 3 ini merupakan tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah. Tapi pada penjelasan langkah-langkah juga ada dirincikannya. Misalnya kan dia menyuruh kita keringkan dengan handuk. Dia dijelaskannya, penjelasannya itu banyak orang yang mengeringkan rambut pendeknya dengan cara mengacak-acak dengannya. Banyak orang yang mengeringkan rambut pendeknya dengan cara mengacak-acaknya dengan handuk agar air cepat meresap. Padahal cara ini bisa membuat rambut mudah patah. Nah dia kasih tahu nih ya kenapa kita harus keringkan dengan handuk seperti itu. Berarti ini dia bisa termasuk ke dalam prosedur kompleks ya Nana Ustazah. Nah sekarang catat tahapan-tahapannya. Ada yang pertama, keringkan dengan handuk, gunakan produk styling ya kan. 3, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu, dan keempat, tambahkan kesan bervolume. Sekarang buat di buku catatannya seperti itu tahapannya, langkah-langkah kalian buat. Boleh kalian buat tabel atau boleh buat senyaman kalian aja lah, segampang yang kalian pikirkan aja gitulah. Dan buat langkah-langkahnya, titik 2 misalnya itu buat ya dari 1 sampai 4. Buat yang garis besarnya aja, jangan kalian buat lagi penjelasannya. Ustazah kasih 2 menit untuk mencatat.
Sudah, jangan lupa dicatat ya. Sudah nak? Oke, sudah ya, Ustazah rasa cukup untuk mencatatnya. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari, mengidentifikasi mana yang termasuk penegasan ulang. Ya, kalau dari yang Ustazah baca tadi, Ustazah tentukan penegasan ulangnya adalah ini. Dengan begitu, rambut kamu akan terlihat terisi penuh, karena itu sudah bagian dari penutup. Kenapa? Kan memang tujuannya tadi adalah untuk apa? Tapi kayaknya nggak cocok ya ini, karena ini hanya penutup dari untuk tambahkan kesan bervolume ya kan. Jadi ini memang nggak ada penegasan ulang ya kan nak. Nah tapi nggak apa-apa. Sekarang ini kan nggak ada penegasan ulangnya ya, nggak ada ya penegasan ulangnya. Kira-kira ya kalau disuruh buat penegasan ulang ya kan, cocoknya kayak mana lah ini tentang perawatan rambut ini. Kayak gini ya, rambut indah, bersih dan kemilau gitu. Itu harus kita pikirkan ya kan kalimat kesimpulannya ya. Jadi biasanya kalau penutup dalam teks prosedur dia biasanya lebih harus menarik gitu, supaya nanti kan biasa teks prosedur ini juga berisi iklan-iklan juga gitu. Supaya kita juga mau menggunakan seperti cara yang ia lakukan kan gitu. Jadi ini memang untuk penutupnya emang nggak ada di sini, ya, nggak ada ya. Jadi nanti untuk penutup bisa kalian cari atau buat sendiri, terserah kalian. Yang cocoknya apalah, kalian kan lebih ngerti lah. Biasa anak gadis tuh lebih kayak perawatannya tuh luar biasa ya kan. Maka coba kalian buat kesimpulannya sendiri di buku catatan kalian nanti ya. Nanti kita masuk Ustazah lihat ya. Ya, buat pakai kata-kata sendiri aja kesimpulannya boleh. Nanti kita masuk di depan, Ustazah lihat semuanya. Sudah, jadi sekarang sebenarnya Ustazah mau kasih tugas ya sama Ananda sekalian. Jadi hari ini Ustazah mau kasih latihan terkait langkah-langkah, terkait struktur yang terdapat pada teks prosedur. Nanti kayaknya Ustazah akan kirimkan teks, kayaknya udah Ustazah kirimkan ya teksnya. Sebentar. Ustazah mau cari dulu teks prosedurnya. Nah, jadi anak-anak Ustazah sembari Ustazah mencari ya teksnya yang cocok gitu untuk bahan tugas ya.
Jadi anak-anak ustazah kan udah tahu lah ya bahwa tujuan teks prosedur itu sangat banyak ya. Manfaat teks prosedur itu sangat sangat banyak dan sangat bermanfaat sekali sebenarnya teks prosedur itu. Ya karena memang sangat membantu kayak ustazah lah ya. Misalnya ustazah membuat makanan yang ustazah tuh nggak ngerti, pasti ustazah lihat dulu ya, prosedurnya seperti apa. Karena memang takut hasilnya itu nggak enak gitu. Jadi kalau udah pakai prosedur itu biasanya memang tepat gitu, berhasil gitu biasanya. Pengalaman pribadi kayak perawatan juga gitu. Di sana ustazah harus melihat prosedurnya, bermanfaat ya. Maka anak ustazah di sini jangan ragu untuk membuat teks prosedur. Saling berbagi, misalnya memasak gitu ya. Buat aja teks prosedurnya. Gitu anak-anak ustazah. Ya, jadi sekarang kalian kerjakan tugas dulu ya. Kumpulkannya sekarang ya. Ini ada waktu sekitar 20 menit atau 15 menit lagi. Anak-anak ustazah silakan kerjakan sekarang ya latihannya ya nak ya. Yang saya kirimkan, cari strukturnya. Sudah ya, ustazah sudah kirimkan teksnya. Silahkan kalian cari apa, ayo cari struktur teks prosedur ya. Dengan waktu yang ada ini kita manfaatkan ya, kira-kira 15 menit lagi lah kita selesai pembelajarannya ya. Karena memang harus kayak gitu, ustazah harus misalnya hari ini materi ini ya latihannya harus berkaitan dengan materi yang ustazah buat, agar ustazah tahu seberapa kalian itu paham terhadap materi yang sudah ustazah berikan. Gampang kok teks prosedurnya itu, tinggal dibuat-buat aja. Nggak ada di sini, coba di bawah. Iya, nanti setelah selesai ini langsung dikumpulkan ke ustazah ya. Kumpulkan ke ustazah, tapi jangan pakai kertas lembar, tetap di buku. Kalian kumpulkan saja melalui WA ustazah, tapi minggu depan kalau kita masuk itu dikumpulkan ya latihan-latihannya. Karena kan ini daring, masuk ustazah nanti kalau sudah bertemu baru ustazah input nilai kalian langsung gitu. Ya, sebagai pembuktian kalian mengerjakan atau tidak, silakan nanti WA ustazah setelah selesai ya. Jangan ditunda-tunda latihannya. Jadi yang mendengarkan rekaman ini tepat waktu, pasti dia juga bisa mengerjakan tugas ini dengan tepat waktu gitu. Sayang loh nak, 1 jam itu tidak kita pergunakan untuk mengisi yang mencatat misalnya, ataupun kita melatih diri untuk menguasai teks prosedur. Sayang di 1 jam ini, sayang sekali gitu kalau tidak ada catatan-catatan penting yang kalian catat gitu.
mau telepon, chat aja si Pebi, chat. Si Pebinya chat aja. Telepon aja si Pebi. Tunggu. Dipanggil Ustazah Ulia. Ustazah ini kan lagi ngasih tugas sama anak-anak, memang berhenti. Makanya nanti pas uploadnya itu setelah saat Ustazah diupload rekaman, kasihkan file yang tadi ya. Kan Ustazah kan mengupload rekaman. Ustazah ini. Ya ini kan belum. Iya, maksudnya nanti baru share itu juga, karena ini biar aja jadi tugas orang ini nggak mandet-mandet, nggak sampai sore langsung dikerjakan gitu ya. sekarang nih jadi Jangan, nanti aja, jadi kayak seolah-olah kita zoom gitu. Ngerti kan? sebelumnya kelas berapa? Tuh situ. Ya, 14 menit lagi ya anak-anak ustazah. Silahkan ya dibaca teksnya, dipahami, lalu tentukan itu. Kalau misalnya di dalam teks tersebut tidak ada tidak ada kesimpulannya atau penegasan ulangnya, maka buat sendiri aja, nggak apa-apa. Ini aja, semudah yang kalian pikirkan itu seperti apalah membuatnya, semenarik mungkin seperti itu ya. Dan kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan ustazah saja langsung, japri ya.
Ya, jika sudah selesai, beberapa siswa sudah selesai, boleh ya. Ya, jika ada yang sudah selesai, boleh kumpul ke ustazah. Sekarang tugasnya boleh langsung japri ke ustazah ya, langsung ustazah balas insyaallah. Anak-anak ustazah. Tapi nanti tetap minggu depan dibawa buktinya gitu, biar ustazah nilai gitu ya. Biar ustazah parah. Ya, boleh ya yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke ustazah. Sebenarnya ya nak, kita belajar teks prosedur ini pun untuk menambah wawasan kita juga. Kayak tadi kan ustazah kirim tentang cara membuat pupuk kompos ya. Memang kita mencari strukturnya, tapi kita mencari struktur itu kan harus kita baca dulu kan teksnya kan. Dari kita membaca teks, kita udah bisa menentukan struktur. Lalu kita juga bisa apa? Bisa menambah informasi dan wawasan kita dengan mengetahui informasi yang terbaru. Halo, apa tadi? Enggak, gini, ustazah tetap ini ngasih arahan gitu. Iya, tetap lah, maksudnya dengan waktu 1 jam anak-anak bisa langsung mengerjakan tugas gitu mas ustazah. Jangan hanya kita kasih materi aja. Jadi metode ustazah aja, sesuai dengan bahasa Indonesia aja metodenya gitu, pembelajarannya. Enggak, udah recording, udah tadi kata Ustazah Rizka kayak gitu aja dibuat. Jadi kan anak-anak itu langsung siap tugas gitu di waktu yang sudah ada gitu mas Ustazah. Nah, oke. Kasih ya Pep. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf ya anak Ustazah, ada telepon tadi dari admin, biasalah ya kan. Menit lagi ya nak, 10 menit lagi. Buat tabel boleh, pokoknya tulisannya rapi lah, buat bersenang ustazah. Kan suka kalian kan kalau nilai kalian tinggi, ustazah pun senang gitu, ngoreksinya pun senang, seperti itu. Jadi kalau dikasih latihan kayak gini, jadi tahu gitu sampai sejauh mana nih pemahamannya tentang struktur. Masih ngasih tugas. SMA 1 jam sampai tar lagi 8 menit lagi. Anak ini kakak kasih tugas, jadi langsung dikerjain pas dia dengar cakap kakak. Kamu sama apa kak? Apa? Kakak nggak mau, maksudnya kakak mau materi aja. Bahasa Indonesia ngapain di papan tulis? Mengidentifikasi teks sesuai dengan kebutuhan materi lah. Kalau itu ya matematika nggak apa-apa. Itu terserah metode gurunya masing-masing lah. Lebih bagus kayak gini kalau kakak. Nyambung dia. Ya kan nak? Ya. Iya.
Jadi untuk minggu depan agar ada persiapan nanti boleh dibaca ya tentang unsur kebahasaannya, teks prosedur itu seperti apa gitu ya. Tapi itu minggu depan insya Allah Ustazah berikan materinya. Kok kakak kayak gini? Lima menit lagi ya nak. Ini ya Ustazah bisa nilai kalian dari sini loh. Pasti yang udah selesai nih, yang udah kirimkan ke Ustazah saat ini ya, sesuai jadwal ya kan, pasti itu yang memang tepat waktu dalam melihat rekamannya, dalam membuka rekaman gitu ya, pasti itu. Jadi di sini Ustazah juga menilai nantinya sikap tanggung jawab kalian gitu. Kan sudah ada jadwalnya masing-masing kan. Tapi kalau besok ngirimnya nggak tahu lah Ustazah, karena ini tugasnya gampang kali kok. Oke, baik anak-anak Ustazah sekalian, jadi waktunya tersisa 2 menit lagi ya. Jadi maksud Ustazah segeralah dikumpulkan ya anak-anak Ustazah sekalian, karena dengan waktu yang udah Ustazah berikan ya Ustazah rasa cukup. Kenapa?
Ya karena memang mencari ataupun untuk menelaah struktur itu memang nggak sulit, karena memang kita sudah tahu kan ciri dari struktur itu ada kalimat perintahnya. Kalau ada pernyataan umumnya letaknya di awal, tinggal di apa aja, tinggal dipindahkan aja ya ke buku kita tulis seperti itu, jadi nggak susah ya. Jika minggu depan insya Allah kita bertemu, Ustazah itu sebenarnya pengennya itu kalian itu menyusun tahapan-tahapan yang memang tidak beraturan gitu. Jadi nanti kalian susun tahapan-tahapan yang tidak beraturan itu menjadi tahapan yang beraturan kayak gitu ya Nana Ustazah. Tapi nggak apa-apa ya, insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita memang betul-betul masuk lagi kembali gitu. Ya, waktunya sudah selesai anak-anak Ustazah. Mudah-mudahan ya harapan Ustazah semuanya mengumpulkan yang hari ini ya. Tidak ada lagi besok ke besok ngumpulnya, karena pasti akan diburu dengan pekerjaan lain atau diburu dengan tugas-tugas yang lain. Karena Ustazah tahu pasti guru-guru lain juga memberikan tugas sama kalian gitu. Jadi manfaatkan waktu yang ada ini. Oke? Nah, jadi Ustazah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah jelaskan dapat dipahami dengan baik. Ya, anak-anak Ustazah. Kalau misalnya belum paham, silahkan chat pribadi Ustazah ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.